penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang insya Allah sebentar akan dibawakan oleh anak kita, adik kita, Nurlinda Nasir, SPD, SSI. Salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah diutus ke dunia ini sebagai Nabi Rahmatan lil Alamin. Bapak Ibu peserta seminar yang saya hormati, sebelum Ibu Nurlinda atau anak kita akan memaparkan apa isi dari implementasi budaya positif, maka saya berharap dan sangat berharap kepada Bapak dan Ibu peserta seminar supaya dapat memberikan respon positif kepada anak kita Nurlinda Nasir yang insya Allah akan menjadi calon guru penggerak angkatan 9. Mudah-mudahan dari anak kita menjadi calon guru penggerak akan menetaskan atau menelukan peserta-peserta didik yang kreatif dan kompetitif. Dan marilah kita bersama-sama membuka seminar ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Barongbo, yang terhormat rekan-rekan guru yang ada di sekolah ini, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan untuk bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka membantu saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 untuk mengimplementasikan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman pada budaya positif. Baik, tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang mengantarkan kita sampai pada hari ini. Baik, tak lupa pula saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri dan mengikuti implementasi saya dan memaparkan tentang budaya positif. Perkenalkan, saya Nurlinda Nasir, calon guru penggerak angkatan 9 unit kerja di SMP Negeri 1 Barongbo. Baik, pada budaya positif di sini konsep inti pada budaya positif ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, saya lanjut saja pada budaya positif. Konsep budaya positif yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru di sini itu merupakan rancangan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk
mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui, di sini pada profil pelajar Pancasila ada 6 profil pelajar Pancasila yang harus kita terapkan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama pada profil pelajar Pancasila ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Profil pelajar Pancasila yang ketiga di sini bergotong royong. Selanjutnya profil yang keempat yaitu kreatif. Yang kelima di sini pada profil pelajar Pancasila ada bernalar kritis, dan yang keenam adalah mandiri. Pancasila di sini ada yang namanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol di sini biasanya kita melakukan kepada peserta didik yang kita menganggap itu sudah benar, padahal sebenarnya itu tindakan yang kurang mesti dilakukan kepada peserta didik. Nah, di sini ada miskonsepsi, ada 4. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Dalam artian di sini, ilusi guru mengontrol murid, terkadang kita karena kita merasa guru, sehingga apa yang ingin kita beritahukan kepada siswa dia harus lakukan tanpa kita tahu bahwa ini alasannya sehingga dia tidak bisa melakukan ini. Itu namanya ilusi mengontrol murid. Guru terkadang hanya keinginannya saja yang dia inginkan untuk dilakukan oleh peserta didik. Padahal di dalam teori kontrol di sini, guru itu harus mengetahui apa kira-kira alasan siswa sehingga apa yang kita inginkan, misalnya tidak datang terlambat ke sekolah, seperti itu. Kita yang guru inginkan siswa itu harus hadir tepat waktu tanpa kita harus mengetahui apa alasannya kenapa dia terlambat. Itu miskonsepsi tentang teori kontrol yang pertama. Yang kedua, di sini ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter peserta didik. Dalam artian seperti ini, terkadang kalau kita mengatakan kepada peserta didik, kamu itu, saya dimarahi oleh kepala sekolah gara-gara kamu. Dalam kata-kata ibu, bapak, ibu guru, biasanya rasa bersalah yang ada pada anak-anak ini tidak membuat bahwa apa yang menjadi kesalahannya itu dia tidak akan ulangi lagi. Tidak seperti itu. Makanya di sini pada teori kontrol ini ilusi bahwa kita sebagai peserta didik tidak boleh membuat peserta didik itu merasa bersalah. Kemudian teori kontrol yang ketiga, ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Contoh di sini dalam artian kita sudah menganggap diri kita orang besar. Kita menganggap diri kita bahwa kita ini guru, bahwa kita yang lebih berhak menentukan apa yang dilakukan oleh peserta didik. Padahal di dalam konsep ini sebenarnya masih ada yang perlu diperbaiki, karena walaupun kita mengatakan diri kita yang lebih berhak, tapi kita harus juga mengerti posisi kontrol yang harus kita ketahui pada peserta didik tersebut. Lanjut yang kedua, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada beberapa stimulus respon yang mungkin biasa kita alami, dan ini kita stimulus respon kita melakukan pendekatan pada teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama, itu di stimulus respon. Tapi sebenarnya pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda, tidak sama dengan orang yang ada di sekitar kita. Itu yang namanya teori kontrol.
Stimulus yang kedua, semua orang yang melihat hal yang sama. Padahal di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dalam artian, di sini kita menganggap semua orang itu sama cara berpikirnya, tapi sebenarnya dia memiliki gambaran yang berbeda terhadap orang yang dituju tersebut. Nah, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu di stimulus respon. Kadang apa yang menjadi prinsip kita, apa yang menjadi kehendak kita, kita ingin orang itu sama dengan kita, sama keyakinan dengan kita. Nah, di teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya beda pandangan kita. Kadang orang suka dicuekin. Nah, ada orang yang tidak suka dicuekin. Ada orang yang masa bodoh dengan cuekin. Itu namanya memahami. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu pada stimulus respon. Nah, pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi itu bedanya stimulus respon dengan teori kontrol. Stimulus yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya pada stimulus respon. Tapi pada pendekatan teori kontrol, hanya saya atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, mulai dari segi aturan, mulai dari segi keyakinan. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol, tapi masuk pada teori kontrol, kita yang berhak untuk mengontrol diri sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu pada stimulus respon. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu di teori kontrol. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam artian stimulus respon di sini, saat kita mengajak seseorang dan itu gagal, maka timbullah pemaksaan di situ. Itu di stimulus respon. Pada teori kontrol, di sini harus adanya kolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berarti ada kerjasama di sini. Pada orang yang kita ajak yang tadinya gagal di stimulus respon. Nah, yang terakhir pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Tapi pada teori kontrol, model berpikir di sini kita harus menang ya menang, kalah ya kalah. Dalam artian harus tetap pada pendirian. Nah, inilah mengubah paradigma pola pikir kita dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Selanjutnya, di sini ada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Disiplin berarti kita akan belajar. Nah, disiplin di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dalam artian di sini, nilai yang diyakini, saya datang tepat waktu bukan karena mau dipuji, datang tepat waktu bukan karena ingin mendapatkan reward, tapi di sini saya disiplin karena ada nilai-nilai yang saya yakini bahwa saya tepat waktu ke sekolah karena memang ada tanggung jawab bahwa masuk di sekolah belajar itu pukul 7.30 sesuai yang sudah disepakati. Nah, itu disiplin diri. Nah, masuk pada disiplin positif, di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, tanpa ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif di sini, kita mendisiplinkan peserta didik dengan nilai-nilai yang dia yakini. Bukan dalam artian kalau kamu datang terlambat, saya hukum kamu di lapangan, berdiri, hormat pada bendera. Itu namanya ancaman. Ya.
Kemudian jangankan disiplin ancaman, disiplin penghargaan atau reward ini sebenarnya tidak bisa dilakukan. Misalnya kalau kalian mengerjakan tugas tepat waktu, ibu akan memberikan nilai +2. Itu ada reward kan, ada penghargaan. Sebenarnya itu tidak boleh dilakukan pada disiplin positif. Apalagi yang namanya kita melakukan hukuman, ancaman. Reward saja tidak boleh, apalagi kita melakukan ancaman atau hukuman. Nah, di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Artinya, kedisiplinan kita sebagai pendidik dan tenaga pendidik di sini sesuai dengan keyakinan yang kita miliki, nilai-nilai keyakinan yang kita miliki. Inilah disiplin positif. Selanjutnya, ada nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Berikut ada beberapa contoh kebajikan institusi atau organisasi. Mulai dari profil pelajar Pancasila, di sini nilai kebajikannya itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berbinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, pada PYP di sini nilai kebajikannya itu toleransi, rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, pada keterampilan hidup atau life skill pada nilai kebajikan, di mana di sini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu nilai-nilai kebajikan pada institusi atau organisasi. Baik, selanjutnya selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi, kebutuhan dasar manusia di sini kita melakukan suatu tindakan agar kebutuhan yang kita inginkan itu bisa terpenuhi dengan baik. Itu kebutuhan dasar manusia. Berarti segala sesuatu yang kita lakukan di sini bertujuan untuk apa yang menjadi kebutuhan kita itu bisa terpenuhi dengan baik. Itu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, manusia itu bertahan hidup. Kita bertahan hidup dengan makanan. Kita tidak bisa bertahan hidup tanpa ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kalau kita sakit, bisa saja kita tidak bisa bertahan hidup. Ya. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Pada peserta didik di sini, kasih sayang ini adalah kebutuhan dasar manusia, khususnya peserta didik, di mana dia memiliki rasa diterima, dipedulikan, berbagi, adanya kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini kebutuhan dasar manusia pada anak didik kita. Dia ingin diterima, dia ingin dipedulikan. Ini yang dia inginkan. Kemudian pada kebutuhan dasar manusia yang ketiga ada penguasaan.
Penguasaan di sini bukan dalam artian dia berkuasa, tapi di sini penguasaan di sini mulai dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Penguasaan di sini dia ingin belajar supaya dia menguasai dan akhirnya dia bisa berprestasi di dalam pembelajaran yang dia lakukan. Dia ingin berkuasa di situ, di dalam prestasi yang dia inginkan. Dia ingin menjadi pemimpin dalam artian memimpin apa yang ada di dalam kelas dia, baik itu dalam pembelajaran, bersahabat dengan temannya, itu yang dia inginkan, penguasaan seperti itu. Dan kebutuhan dasar yang kelima, di sini ada kebebasan. Kebebasan di sini yang dimaksud itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini kebebasan. Kebebasan dalam artian ada pilihan atau ada hal baru yang ia ingin coba. Padahal biasa kita mencap di sini anak-anak bahwa nakal mentong ini. Padahal ada hal baru yang ingin ia coba tanpa kita ingin mengetahui kebutuhan dasar yang ia inginkan. Nah, yang kelima, kebutuhan dasar yang kelima itu adalah kesenangan. Kesenangan di sini mencakup tentang bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Peserta didik ingin bermain sambil belajar misalnya, humor, antusias dalam menerima pembelajaran, dan tertawa pada saat ice breaking atau apa seperti itu. Dan inilah 5 kebutuhan dasar manusia, mulai dari bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Sebelumnya, Bapak Ibu tahu apa itu motivasi? Apa itu motivasi? Apa itu motivasi, Bu? Apa motivasi? Dorongan atau dukungan. Nah, di dalam motivasi perilaku manusia ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ekstrinsik itu motivasi dari luar. Dia memotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi perilaku manusia. Itu dari luar. Ekstrinsik, dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ekstrinsik selanjutnya, dia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti dorongan yang dia dapatkan di sini, dia termotivasi karena dia tidak mau dihukum. Dia termotivasi di sini karena ada imbalan yang didapatkan dari orang lain, ada reward, ada penghargaan. Nah, beda dengan motivasi intrinsik. Dari disiplin positif ini, motivasi intrinsik di sini gunanya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, motivasi yang kita lakukan di sini biasanya motivasi ekstrinsik dari luar itu yang terkadang sebenarnya banyak dilakukan orang-orang. Iya, karena dia takut dari hukuman, karena dia ingin mendapatkan imbalan. Tapi sebenarnya motivasi intrinsik di sini adalah di mana kita memotivasi diri kita karena ada nilai-nilai yang kita percaya, nilai-nilai kebajikan yang kita percaya. Seperti halnya tadi saya mengatakan bahwa disiplin yang kita lakukan di sini karena nilai kepercayaan yang kita miliki. Disiplin dalam mengajar di kelas, bukan karena kita disiplin karena pertama itu mau mendapatkan imbalan atau penghargaan, tapi disiplin di sini kita ingin nilai kepercayaan kita ini kita lakukan ya dengan menghargai diri kita sendiri. Siapa yang menghargai diri kita kalau bukan kita? Karena kalau motivasi dari ekstrinsik atau dari luar, berarti biasanya kalau kita tidak lakukan ini kita dapat hukuman.
Kalau kita lakukan ini dapat penghargaan seperti itu ya. Jadi di sini Bapak Ibu memilih motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik, di mana kita menghargai diri sendiri dari keyakinan yang kita miliki. Nah, selanjutnya di sini ada 3 yang dimana hukuman konsekuensi itu berbeda. Dan yang kita lakukan adalah restitusi. Di mana hukuman di sini berarti contoh dalam artian kecil di sini kita biasanya menghukum anak-anak. Kenapa kamu tidak kerja PR? Dengan tiba-tiba kita menjewer kupingnya, itu namanya hukuman. Ya, biasa kita lakukan. Nah, di sini hukuman itu tidak terencana. Ya, spontan ya. Hukuman itu tidak terencana. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, atau tidak dilibatkan. Dalam artian kita tidak mungkin memberitahu dia kalau kita akan jewer kupingnya pada saat dia tidak mengerjakan tugas. Itu namanya hukuman. Kemudian dia bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, itu namanya hukuman. Sedangkan konsekuensi di sini biasanya terencana. Dalam artian ada saat seorang anak dia mencoret-coret buku temannya. Konsekuensi yang dia harus lakukan adalah dia harus mengganti buku temannya itu yang dia coret-coret. Dia mengubah atau memperbaiki. Nah, di sini pada tahap konsekuensi berarti dia terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi seorang guru mengatakan bahwa buku yang kamu coret tadi harus kamu ganti dengan buku yang baru. Itu namanya konsekuensi. Dia mempunyai dia mempunyai perilaku mengganti apa yang menjadi kelakuannya tadi. Dia memperbaiki apa yang menjadi kelakuannya tadi. Nah, di sini konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman. Tidak nyaman dalam artian tadi disuruh mengganti bukunya, biasanya mungkin dalam keadaan dia tidak punya uang, seperti itu. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Dalam artian di sini guru biasanya hanya menyuruh ganti bukunya tanpa dia tahu apa dibalik, apakah dia bisa atau tidak mengganti buku temannya tersebut. Itu konsekuensi. Jadi hukuman dengan konsekuensi itu beda. Nah, pada tahap restitusi, di mana di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Contoh restitusi di sini, misalnya ada siswa yang terlambat, kita tidak semata-mata langsung mengecat anak itu bahwa kamu itu terlambat, silakan pulang. Tidak seperti itu. Kita lakukan tahap resolusi. Kita tahu, kita bertanya dulu apa alasannya, kenapa dia bisa terlambat. Itu yang harus kita lakukan. Setelah itu kita memberitahu kepada anak itu nilai kebajikan apa yang, nilai keyakinan kelas apa yang kamu hilangkan dari kelakuan kamu itu. Itu namanya restitusi. Kemudian dia mencari sendiri. Nah, proses kolaborasi mengajarkan murid untuk mencari sendiri solusinya. Berarti dari kesalahan dia yang terlambat ini, dia mencari sendiri apa solusi yang harus dia lakukan agar tidak terlambat lagi. Bukan kita yang mengecas atau menyuruh anak tersebut cara agar dia tidak terlambat lagi, bukan seperti itu. Di dalam tahap restitusi, kita mencari tahu dulu apa penyebab dia terlambat. Kemudian setelah itu kita suruh mencari solusi bagaimana caranya agar dia tidak terlambat lagi. Kita sama-sama berkolaborasi, sama-sama mencari solusinya. Nah, di sini 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru ada 5 posisi kita di sini terhadap peserta didik. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, kita guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman peserta didik. Yang keempat, guru sebagai pemantau.
Dan yang kelima di sini guru sebagai manajer. Mari kita lihat satu persatu penjelasan pada kelima posisi kontrol guru tersebut. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada kasus atau ada masalah di sini di mana siswa ini tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kasusnya. Kasusnya ada siswa yang tidak memakai atribut saat upacara bendera. Nah, kita sebagai guru pada posisi penghukum, kita sebagai penghukum di sini, kalimat yang kita ucapkan pasti kita mengatakan hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti kita menghukum siswa. Ini posisi kontrol, penerapan posisi kontrol guru pada kasus di mana siswa tersebut tidak memakai atribut. Pada posisi kita sebagai penghukum, kita langsung pasti mengatakan hormat pada bendera selama 1 jam. Posisi kita di sini adalah penghukum. Posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, kita sebagai guru pasti langsung mengatakan, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Berarti kata-kata ini membuat peserta didik itu merasa bersalah. Ini posisi pembuat merasa bersalah pada siswa yang tidak lengkap atributnya saat upacara. Nah, posisi yang ketiga, kita sebagai guru adalah teman untuk peserta didik. Nah, pada saat kasus ini yang kita katakan adalah, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini namanya kita berbicara sama teman. Kita mengindahkan dulu bahwa ini adalah siswa, saya guru yang harus berkata seperti ini. Kita tempatkan diri kita pada posisi teman, inilah yang akan kita katakan. Beda bahasa pada kelima posisi kontrol. Nah, posisi kontrol selanjutnya pada saat kita sebagai guru, sebagai pemantau. Nah, pada kasus ini kita pasti langsung mengatakan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan lupa jangan diulangi lagi. Ini artinya pemantau, dia memantau guru yang siswa yang tidak memakai atribut dengan cara dia langsung menyuruh untuk membeli atribut itu dan dia pantau untuk tidak diulangi lagi. Nah, selanjutnya posisi yang kelima, kita sebagai guru berada pada posisi manajer. Pada kasus tidak memakai atribut, kita langsung mengatakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini manajer. Artinya dia mencari tahu kenapa bisa apa alasan anak ini, kenapa dia tidak memakai atribut. Dan dia juga menanyakan apa kesalahanmu, kenapa bisa dipanggil ke depan guru. Nah, ini dia tahu kesalahannya bahwa dia tidak memakai atribut. Itulah tadi kelima posisi kontrol. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa video di mana contoh penerapan posisi kontrol. Ya, inilah 5 posisi kontrol. Kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Badan Dosen dan Contoh Penerapan. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3.
Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, ini siswa yang terlambat ya. Naren! Sini kamu! Nah, ini guru yang Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. ini menghukum ya, bukan Pergi sana ke lapangan konsekuensi. basket. Di sini gurunya menghukum. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, Iya. menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, Membentak. dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, Ya, bahkan dia mendendam. mendendam. Di sini posisi membuat merasa bersalah. Posisi guru di sini dia membuat rasa bersalah. Naren, Ini dipanggil lagi. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nah, nak. kata-kata ini yang membuat Disangka merasa ibu tidak bisa bersalah. membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, Siswanya lain semakin kali merasa jangan bikin bersalah. ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Siswanya semakin bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Ya, namun kata-katanya dia menyalahkan murid. Membuat murid merasa Ya, merasa bersalah di sini. memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya, di sini guru sebagai posisi teman, masih pada Naden. Tapi di sini guru di sini dia posisi kontrol, di sini dia sebagai teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis. Beda ya Saya kata-katanya mau pada saat saya, menjadi teman. Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana,
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya, di sini dia Ya sebagai sudah, teman. sana masuk kelas. Dia berteman Beresin dengan urusan absen siswanya. kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Ya, dia menghangatkan Murid akan merasa suasana. senang, aman, dan akrab dengan guru. Menciptakan Identitas yang suasana tercipta akrab adalah pada posisi identitas teman sukses antara atau guru hasil. dengan murid. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, lanjut pada posisi kontrol, yaitu pemantau atau memonitor peserta didiknya. Masih pada nada. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan. Nah, ini untuk di sini ketinggalan tugasnya kamu, pemantau. Dia memantau Baik, Bu. tugas tambahan yang dia berikan. Guru di sini kalau seperti ini Posisi dia pemantau memantau. mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, selanjutnya pada posisi manajer, guru sebagai posisi manajer. Naren, Nah, yang terlambat Selamat lagi. pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Ya, ya, Bu. keyakinan keras ya. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Ini dia lakukan tahap Saya restitusi akan ya. coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap Inilah yang disiplin seharusnya positif. kita lakukan di sekolah. Jadi, murid yang Kita harus mampu, menjadi posisi bertanggung jawab, manajer dan dapat memecahkan masalah. yang dimana Tujuan kita harus dari memecahkan posisi masalah ini siswa adalah agar murid dapat dengan berefleksi atas tindakannya, pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar
belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk Dari apa yang menjadi masalahnya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, itu tadi kita sama-sama sudah menyaksikan posisi kontrol yang harus kita terapkan sebagai seorang pendidik. Nah, dari posisi kelima, posisi kontrol guru ini, kita sama-sama meyakini bahwa kita sebagai pendidik ingin berada pada posisi mana? Manajer, ya. Di mana manajer di sini mempunyai kata-kata yang lembut, kata-kata yang membuat siswa tidak merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan, dan ada kerjasama, kolaborasi untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini ada kalimat posisi kontrol apakah aku? Jika dia mengatakan, guru ini mengatakan atau pendidik ini mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi sudah sampai saya perlihatkan 5 posisi kontrol, ada teman, ada pemantau, pembuat rasa bersalah, manajer. Nah, pada kalimat ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini merupakan posisi kontrol apa di sini? Membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Dengan kata-kata ini, peserta didik merasa bersalah. Lanjut. Kalau posisi kontrol ini, posisi kontrol apakah aku? Jika dia mengatakan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa kira-kira ini? Posisi kontrol apa Bapak Ibu? Dia masuk penghukum atau apa? Ini berarti tidak disimak baik ini kalau seperti ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau. Iya. Lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Jika dia mengatakan, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Teman. Iya, ini manajer. Kata-kata seperti ini adalah manajer. Baik, di sini ada beberapa kalimat. Silakan Bapak Ibu menentukan posisi kontrol apakah aku. Jika kalimatnya seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Dia membuat rasa bersalah. Bukan penghukum, tapi di sini dia membuat rasa bersalah dengan kata-katanya karena dia dibuat kecewa. Oke, lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Jika dia mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Dia penghukum di sini. Dia tidak pernah benar melakukannya. Dia menghukum itu di situ. Kata-katanya ini menghukum. Lanjut.
Posisi kontrol apakah aku jika dia mengatakan seperti ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini jelas bahwa ini adalah manajer. Sekarang, posisi kontrol apakah aku jika dia mengatakan, ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Apa? Ya, teman, bahasanya dia seperti dia berbicara dengan temannya sendiri. Oke, lanjut. Posisi kontrol apakah aku jika dia mengatakan kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Dia masuk apa ini? Apa? Iya, dia masuk pemantau. Dia memantau. Kalau dia tidak mengerjakan tugasnya, maka dia tidak akan mendapat nilai. Dia memantau seperti itu tugasnya. Lanjut. Sudah tadi posisi kontrol. Masuk pada budaya positif yang selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa yang membedakan keyakinan kelas? Kenapa kita tidak mengatakan bahwa itu peraturan kelas? Bapak Ibu, di sini keyakinan kelas di sini dalam artian keyakinan kelas berarti apa yang kita sudah sepakati bersama. Keyakinan kelas berarti ada ada kolaborasi dengan orang-orang yang ada di kelas tersebut. Beda dengan peraturan. Contohnya, siswa masuk di sekolah ini pasti sudah ada peraturannya kan? Nah, itu namanya peraturan. Peraturan berarti hal yang memang sudah ada pada saat siswa itu masuk. Tapi keyakinan kelas adalah di mana nilai-nilai keyakinan kelas ini adalah sesuai dengan kesepakatan mereka. Misalnya tidak boleh makan dalam kelas, tidak boleh keluar masuk kelas pada saat pembelajaran. Ini yang kita sepakati dan ini yang namanya keyakinan kelas. Iya, sama, tidak jauh beda dengan kontrak belajar. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas ada beberapa cara pembentukan keyakinan kelas. Di sini dia bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit aja agar mudah diingat. Dalam artian keyakinan kelas di sini tidak boleh banyak-banyak agar apa yang menjadi warga di dalam kelas itu bisa melakukan atau mengingat apa yang menjadi keyakinan kelas dia. Kemudian selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Bukan dalam artian pada saat pembelajaran pintu kelas harus tertutup. Padahal kondisi di kelas kita tidak ada AC atau tidak ada kipas, bisa saja panas. Seperti itu. Itu pembentukan keyakinan kelas. Dan selanjutnya semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas, karena yang akan melakukan keyakinan kelas ini adalah orang-orang yang ada dalam kelas itu. Ya, itu namanya keyakinan kelas. Lanjut, sebelum masuk di sini ada sedikit lagi satu video di mana di sini video tentang keyakinan kelas. Artinya, di sini kita membuat keyakinan kelas sebelum pembelajaran ini berlangsung. Artinya di sini siswa baru yang akan kita sepakati membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini akan berlangsung selama 1 tahun, selama dia duduk di kelas 7. Jadi apa yang menjadi keyakinan kelas
dari kesepakatan mereka, bukan dari apa yang saya sudah tentukan. Ini keyakinan kelas yang dia miliki, yang dia tulis sendiri dari kertas-kertas yang sudah saya bagikan. Ya, semua siswa menulis apa yang menjadi pendapatnya, apa yang ingin dia sepakati, aturan apa yang ingin dia berikan pada kelasnya. Semua siswa di sini menempelkan kertas yang sudah ia tulis, keyakinan kelas yang sudah ia inginkan untuk disepakati. Ya, mereka bergantian menempel kertasnya. Nah, pada kelas ini dia menyepakati ada 5 keyakinan kelas yang mereka inginkan di dalam kelasnya selama 1 tahun ini. Sekarang Ibu Mona datang tepat waktu. Berarti sikap yang kalian jalani di sini adalah bersikap disiplin. Ingat, setuju ini dengan keyakinan kelas? Yang kedua, menghargai teman saat berbicara. Berarti ini sikap apa? Setuju dengan ini? Ya. Menjaga kebersihan. Ini sikap selalu menjaga kebersihan. Maka dengan keyakinan ini,
Ya, ini keyakinan kelas yang disepakati. Ada 5. Ya, itulah tadi video keyakinan kelas diambil pada kelas bernalar kritis. Nah, selanjutnya di sini masuk pada budaya positif. Yang terakhir adalah segitiga restitusi, di mana pada segitiga restitusi ini adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini pada segitiga restitusi ini adalah di mana guru di sini sebagai manajer, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan apa terhadap masalah yang ia alami. Masuk pada yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pada menstabilkan identitas di sini ada kata-kata yang dimana di sini pada kesalahan yang dilakukan pada peserta didik ini merupakan suatu proses pembelajaran. Dia mengatakan berbuat salah itu wajar. Ini namanya menstabilkan identitas. Ibu saya tadi katakan bahwa di sini adalah posisi manajer. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini yang kita lakukan. Ini yang kita katakan pada anak-anak jika dia membuat kesalahan, bukan langsung memarahinya, tapi kita langsung mengatakan, Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Nah, ini menstabilkan identitas. Kemudian kita juga harus mengatakan, Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Di sini cocok bagi siswa yang berkelahi di sini. Bukan dalam artian komentong yang salah, kau yang pukul temanmu, kamu yang membuat seperti ini. Tapi yang harus kita katakan adalah Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu yang harus sebenarnya kita katakan pada menstabilkan identitas. Kemudian yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Ini dalam artian siswa yang mempunyai perasaan yang tidak enak terhadap temannya saat berkelahi bercekcok mulut seperti itu. Lanjut, validasi tindakan yang salah pada segitiga restitusi. Sama di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, yang harus kita katakan pada peserta didik di sini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu yang harus kita tanyakan pada anak-anak. Bukan pada saat siswa yang terlambat, tidak mentong, kau suka selalu terlambat, tiap hari terlambat. Kita tidak, sebagai pendidik kita tidak boleh seperti itu. Pada segitiga restitusi di sini, pada tahap validasi, sebagai pendidik yang harus kita lakukan, ini menanyakan seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Artinya dia mempunyai bujukan kepada peserta didik agar dia bisa perilakunya itu berupaya memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang kamu penting buatmu. Yang terakhir, kamu melakukannya dengan mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini pada tahap validasi di segitiga restitusi, tindakan yang salah. Ini yang harus kita katakan pada peserta didik. Selanjutnya, pada segitiga restitusi di sini ada menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi
secara intrinsik. Nah, yang harus kita katakan pada peserta didik, apa keyakinan kelas kita jika dia ada melanggar sesuatu. Seperti tadi contoh yang saya katakan pada saat siswa yang terlambat, ya, keyakinan kelas apa yang dia tidak lakukan, berarti keyakinan kelas dia tidak disiplin waktu. Nah, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kita kan sudah menyepakati nilai-nilai. Nah, ini yang kita tanyakan. Nah, seperti apa selanjutnya? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kita memberikan pertanyaan kepada anak sehingga dia berusaha mencari kira-kira jawaban yang tepat, jawaban yang baik, yang dia lontarkan kepada kita itu membuat dia sadar dengan apa yang menjadi kesalahannya. Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kalau kita bertanya seperti ini pada peserta didik, kamu ingin menjadi seorang orang yang seperti apa? Berarti dia seolah-olah, ya memang mungkin apa yang saya lakukan ini salah, saya tidak boleh seperti itu. Saya ingin menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tua. Nah, artinya dia bisa merubah dengan sendirinya. Baik, itulah tadi segitiga restitusi. Ada sedikit lagi video segitiga restitusi singkat ini videonya, di mana seorang anak yang terlambat datang ke sekolah. Ini segitiga restitusi yang dilakukan oleh ibu guru. Aduh, aku terlambat lagi. Kamu tahu kenapa itu memakai Ya, yang masalahnya di sini dia siswa ini dia sering datang terlambat. Dia di sini seorang guru melakukan segitiga restitusi. Dia memanggil siswa tersebut, kemudian dia menanyakan apa kesalahannya sehingga dipanggil oleh guru ke ruangan guru dan apa alasannya. Nah, ini alasannya. Dia membantu ibunya membuat kue sehingga dia sering terlambat ke sekolah. itu kerjaan yang mulia, tapi pendidikan itu juga penting bagi kamu. Iya, ya. Ada tidak keyakinan kelas yang Nah, setelah ini, setelah dia memberitahukan, kita bertanya keyakinan kelas apa yang dia tidak mau. apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Saya akan tetap membantu ibu saya untuk membuat kue, tapi saya tidak akan tidur dengan larut. Saya tidak. Artinya dia mencari solusi bahwa dia tetap membantu ibunya, tapi di sini dia tidak akan tidur larut malam lagi. Kan biasanya dia tidur larut malam, tapi pada tahap di sini resolusi yang dia tekankan di sini, dia tidak akan tidur larut malam lagi, tapi dia tidak berhenti membantu ibunya. Jadi semuanya jalan. Ini segitiga restitusi yang contoh yang dilakukan pada siswa yang terlambat. Baik, itulah tadi pemaparan saya pada budaya positif. Kiranya dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan dari budaya positif ini, atau cukup jelas dari apa yang menjadi pemaparan dan contoh-contoh yang saya berikan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tutup pertemuan kita kali ini dengan ucapan jelas ya Bu ya. Oke, terima kasih. Saya tutup hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Semua berjalan dengan lancar dan semoga apa yang saya terapkan ini bisa Bapak Ibu guru terapkan di kelas. Tidak ada lagi tentang kekerasan terhadap
peserta didik bahasa yang keras, dan semoga kita menjadi guru yang berada pada posisi manajer, bukan posisi pada pemantau atau penghukum. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.